Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kedengarannya keren banget kan? Tapi di Indonesia, bener gak sih suara rakyat masih punya kekuatan? Kasus yang lagi panas di Pati ini kayaknya bisa jadi jawabannya. Karena lewat kejadian ini, kita bisa lihat apakah rakyat masih bisa bikin penguasa mundur atau justru penguasa yang bakal berdiri di atas rakyat. Ceritanya dimulai dari Bupati Pati, Sudewo, yang tiba-tiba naikin pajak bumi dan bangunan atau PBB nggak tanggung-tanggung 250%. Alasannya katanya buat percepatan pembangunan infrastruktur, dan juga karena PBB di Pati udah 14 tahun nggak pernah naik. Dilansir dari Tempo, menurut Sudewo, penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Pati saat ini cuma sekitar 29 miliar. Nilai ini bahkan lebih rendah dibanding kabupaten tetangganya, yaitu Jepara bisa nyentuh 75 miliar serta Kudus dan Rembang masing-masing 50 miliar. Kalau kita lihat dari kacamata pemerintah, wajar mereka mau nyari tambahan pendapatan. Tapi cara naikin pajak sampai segede itu jelas bikin rakyat kaget, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang lagi seret ini. Dan yang bikin panas, Pak Bupati lupa kalau dulu kampanye janji bakal membantu rakyat, bukan membebani rakyat. Peningkatan pendapatan asli daerah bertitik tumpu kepada sektor pajak dan retribusi itu sangat kasihan kepada rakyat Kabupaten Pati. Harus ada upaya-upaya atau skenario yang elegan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Keputusan ini langsung bikin warga panas, dan akhirnya warga sepakat bakal gelar aksi besar-besaran tanggal 13 Agustus 2025. Sebelum hari itu tiba, Pak Bupati sempat nyampein pernyataan yang bikin suasana makin panas. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saya suruh ngerahkan. Saya tidak akan tinggal. Saya tidak akan merubah keputusan. Pernyataan itu jadi viral, bikin netizen makin gerah. Tapi entah karena tekanan publik atau alasan lain, pada 8 Agustus 2025, Bupati Pati akhirnya ngumumin pembatalan kenaikan PBB. Sayangnya, pembatalan itu nggak bikin warga langsung tenang. Muncullah gerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang demo di depan kantor Bupati. Tanggal 13 Agustus kemarin, ribuan orang beneran ngepung kantor Bupati. Suasana memanas, teriakan protes makin keras, dan gedung pemerintah jadi sasaran amarah massa. Akhirnya, Bupati datang pakai kendaraan taktis buat minta maaf, tapi disambut hujan sandal dan botol. Panasnya situasi bikin DPRD Pati sepakat menggunakan hak angket dan membentuk pansus pemakzulan. Meski begitu, Sudewo tetap ngeyel gak mau mundur dengan alasan dirinya dipilih rakyat secara konstitusional. Yang bikin warga makin muak bukan cuma soal pajak, tapi juga perilaku dan sikap Bupati ini yang sering menimbulkan kontroversi. Gua udah ngerangkum beberapa kontroversi dari Bupati ini. 1. Intimidasi ke rakyat. Baru beberapa bulan menjabat, Sudewo udah sempat ngeluarin pernyataan keras supaya rakyat gak ganggu pemerintahannya. Kalimat ini dianggap arogan, seolah rakyat cuma penghalang, bukan pihak yang harus dilayani. Kedua, hiburan di pendopo. Beberapa waktu lalu, kehadiran trio serigala di pendopo kabupaten sempat viral. Jogetan dan hiburan itu dinilai gak pantas, apalagi dilakuin di forum resmi pemerintahan. Gak itu doang, sempat bocor juga video bupati nyawer biduan. Ketiga, kasus dugaan suap. Nama Sudewo juga disebut KPK dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. Walau belum ada vonis, kabar ini udah bikin citra pemimpin jadi makin buruk di mata publik. Gabungan sikap arogan, gaya hidup yang dianggap gak pantas, dan bayang-bayang kasus hukum bikin masyarakat makin gak percaya. Kasus di Pati ini lebih dari sekedar soal pajak. Ini soal siapa yang sebenarnya berkuasa, rakyat atau pejabat. Kalau rakyat Pati bisa bikin raja kecil turun dari kursi kekuasaannya, itu akan jadi sinyal keras buat semua pejabat di negeri ini bahwa jangan main-main sama suara rakyat. Tapi apa kalian tahu, kenaikan biaya PBB yang gila-gilaan ini juga terjadi di beberapa daerah lain, kayak Cirebon, Semarang, sampai Jombang. Bahkan di Jombang, sempat viral seorang warga yang protes dengan cara unik. Dia bayar PBB yang naiknya gak masuk akal itu pakai 1 galon penuh uang koin. Di tengah kondisi daerah yang terkena dampak kenaikan pajak ini, kita masih sering dengar orang ngomong, ngapain sih ribet soal politik? Padahal orang yang ngomong kayak gitu yang biasanya belum kena dampak langsung dari kebijakan pemerintah. Sekarang Pati jadi cermin buat kita semua. Kalau rakyat diam, jangan heran besok-besok kebijakan yang gak masuk akal juga bisa mampir di daerah kita.